Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Shalom Jojua jemaat Tuhan semuanya. Kita sampai dalam sapaan teduh GBKP Kelas Jakarta Kalimantan. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Di pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan sehat sukacita. Dan sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami Tuhan. Untuk itu kami mau memulai aktivitas ini didasari melalui doa dan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan penunjuk jalan bagi kami. Untuk melalui hari ini dan melakukan segala aktivitas berdasarkan kehendak Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 8. Kami akan bacakan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, lagu sekolah minggu mengatakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ini adalah penggalan lagu sekolah minggu yang menyatakan bahwa Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Ada sebuah kutipan dari filsafat Yunani kuno mengatakan, tidak ada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Tokoh terkenal Einstein juga mengatakan bahwa yang tetap di dunia ini adalah perubahan, di mana dunia terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan di sisi lain juga, manusia dengan mudah berubah. Dunia ini terus berubah. Musim berganti, teknologi berkembang, manusia berganti generasi, bahkan hati dan perasaan manusia pun bisa berubah-ubah. Seringkali perubahan membuat kita merasa tidak pasti, gelisah, bahkan takut menghadapi masa depan. Namun ayat ini mengingatkan kita pada sebuah kepastian yang teguh. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kasih-Nya yang menyelamatkan, kuasa-Nya yang menyembuhkan, dan janjinya yang memberi hidup kekal tetap sama dari dahulu, sekarang, hingga selamanya. Ketidakberubahan Yesus bukan berarti Dia statis atau tidak relevan. Sebaliknya, ini berbicara tentang kesetiaan-Nya yang sempurna. Yesus yang mengampuni perempuan berdosa 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang sama yang mengampuni kita hari ini. Yesus yang menenangkan badai di Danau Galilea adalah Yesus yang sama yang dapat menenangkan kekacauan dalam hati kita. Kasih-Nya tidak berkurang, kuasa-Nya tidak memudar,
dan janji-janjinya tidak batal. Dalam setiap masa kehidupan kita, sukacita atau duka cita, kemenangan atau kegagalan, Yesus tetap sama. Ketika kita berubah, tumbuh, bahkan jatuh dan bangkit kembali, tapi Dia tetap setia dan sama. Karakternya yang penuh kasih dan kebenaran tidak terpengaruh oleh waktu atau keadaan. Ini memberikan kita landasan yang kokoh ketika segala sesuatu di sekitar kita terasa goyah. Saat kita merasa goyah karena situasi hidup, kita bisa berpegang pada pribadi yang tetap. Dunia boleh berubah, orang-orang bisa mengecewakan, keadaan bisa tidak menentu, tetapi Yesus selalu setia. Yang Ia lakukan di masa lalu, menolong, menguatkan, memulihkan, tetap Ia lakukan hari ini, bahkan sampai selamanya. Itulah alasan kita tidak perlu takut akan hari esok. Jika Yesus yang sama sudah menopang kita kemarin, maka Dia juga sanggup memelihara kita hari ini dan menuntun kita di masa depan. Di tengah ketidakpastian hidup, berpeganglah pada kebenaran bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dia adalah jangkar bagi jiwa kita, batu karang yang tidak tergoyahkan. Mari kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah kemarin, hari ini dan selamanya adalah Tuhan yang dapat kita andalkan sepenuhnya. Selamat merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan yang abadi, kekal, dan tidak berubah, supaya kita dikuatkan dan diberikan pengharapan yang hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk sapaan firman-Mu di pagi ini. Mampukan kami Tuhan terus berjalan dalam kebenaran-Mu, dan menjadikan firman Tuhan sebagai jangkar yang teguh, ketika kami menghadapi badai pencobaan yang terkadang membuat kami terhempaskan, terhuyung, dan terjatuh dan tergeletak. Tapi firman Tuhan mengatakan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Biarkan firman Tuhan itu memberikan semangat bagi kami, pengharapan yang hidup untuk menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja Tuhan, terkhusus klasis kami, Jakarta, Kalimantan. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan di tengah-tengah GBKP Runggun Pondok Gede. Kiranya Tuhan menopang gereja-Mu. Kiranya Tuhan tetap menjadikan garam dan terang gereja Tuhan GBKP Runggun Pondok Gede. Berkati pendeta kami yang melayani di Runggun Pondok Gede, Pendeta Immanuel Ginting. Berkati juga pertua dan diaken kami, pertua emeritus dan diaken emeritus kami. Berkati juga BPMR Runggun Pondok Gede untuk bisa menyelenggarakan semua pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan melalui gereja-Mu ini. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami berdasarkan terang dan garam Kristus saja. Terpuji nama-Mu lah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Mari kita tutup dengan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.